Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ira Widyasari, NPM D1A01935. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fasilitator, baik definisi fasilitator, kemampuan yang harus dimiliki seorang fasilitator, dan terakhir saya akan memberikan sebuah contoh menjadi seorang fasilitator dalam praktek intervensi dengan kelompok. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi dengan sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan sebuah permasalahan dengan bersama-sama. Dalam hal ini, fasilitator hanya menjadi seseorang yang hanya melakukan pelatihan, bimbingan, ataupun memberikan sebuah pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan yang ada. Pertama, berkomunikasi dengan baik. Fasilitator harus mendengarkan pendapat setiap anggota kelompoknya, menyimpulkan pendapat mereka, dan membuat suasana diskusi kelompok menjadi lebih dekat. Yang kedua, menghormati sesama anggota kelompok. Fasilitator harus menghargai sikap, pendapat maupun perasaan dari setiap anggota kelompoknya. Ketiga, berpengetahuan. Fasilitator harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap setiap permasalahan yang akan dibahas, sehingga ia harus memiliki minat yang besar terhadap berbagai permasalahan yang ada. Yang keempat, memiliki sifat terbuka, di mana fasilitator harus dapat menerima pendapat atau sikap yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota kelompoknya, di mana fasilitator harus menanggapi hal tersebut dengan sikap yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Widyasari, saya mahasiswa Universitas Bengkulu. Mbak, siapa namanya, Mbak? Nama saya Renzi Hartati. Ya, Mbak. Nama saya Yunita Anggraini. Baik. Mbak Yunita sama Mbak Renzi ya. Iya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mbak-Mbak karena menyempatkan hadir dalam pertemuan kelompok kali ini. Adapun kita pertemuan kelompok kali ini kita akan membahas tentang kecanduan sosial media yang terjadi di kalangan anak muda pada saat ini ya Mbak ya. Mbak bermain sosial media? Bermain. Mbak Yunita? Bermain. Oh baik. Kalau bermain kira-kira sosial media apa aja sih Mbak yang sering dimainkan? Kalau saya sendiri seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Mbak Yunita? Saya TikTok, Instagram, sama Facebook. Berapa seringnya sendiri bermain sosial media itu untuk Mbak Yunita berapa sering Mbak dalam sehari seperti itu? Kalau saya kan kerja, jadi sehari itu palingan 5 jam saya main kerja. Berarti cukup jarang bermain ya Mbak ya. Kalau untuk Mbak Rensi sendiri? Kalau saya sendiri dari pagi karena saya kuliah dan menggunakan WA. Kalau Instagram dan TikTok tuh untuk seringan dikala senggang saja. Berarti cukup sering ya, bisa dikatakan cukup sering. Untuk Mbak-Mbak sendiri seperti itu kan, seberapa seringnya bermain itu bisa kita lihat tadi kan ya. Karena cukup sering ya Mbak bermain sosial media itu. Manfaat apa sih yang dirasakan jika bermain sosial media? Apakah menghilangkan rasa bosan dari Mbak-Mbak sekalian seperti itu? Untuk Mbak Rensi sendiri? Kalau dari saya sendiri cukup banyak ya, karena dosen-dosen saya memberi materi perkuliahan dari WhatsApp. Kalau dari TikTok dan Instagram seperti mendapat pengetahuan baru untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Contohnya cara membuat resep masakan yang mudah dan simpel. Kalau untuk Mbak Yunita sendiri Mbak? Kalau menurut saya manfaatnya banyak ya. Salah satunya kita bisa mengetahui informasi-informasi terbaru, berita-berita terbaru. Ya, gitu aja. Berarti cukup bermanfaat ya Mbak ya. Ya memang dengan yang dikatakan Mbak-Mbak sekalian, karena bermain sosial media itu cukup membawa banyak manfaat, seperti salah satu contohnya sebagai saluran informasi, dimana yang kita tahu sekarang kan dengan sosial media kita bisa mendekatkan yang jauh kan, seperti kalau dulu kita melihat dengan surat harus mengirim surat, kalau sekarang cuma dengan dua tangan kita pesan-pesan yang kita ingin sampaikan itu sudah tersampaikan dengan orang-orang yang jauh. Nah, dengan adanya sosial media ini sendiri kan juga memberikan relasi yang lebih cukup lagi kan Mbak, seperti kita di sini tidak berteman, ternyata di sana kita memiliki teman yang baru kenal di sosial media, seperti itu kan ya. Selain memberikan dampak yang baik untuk media sosial ini juga memberikan dampak buruk, atau apakah Mbak-Mbak di sini tahu apa itu dampak buruk dari bermain sosial media itu sendiri? Kebetulan kami belum mengetahui Mbak. Jadi menurut Mbak dampak buruk dari bermain sosial media itu seperti apa? Masalahnya
kami kan sering bermain sosial media gitu. Oke, kalau dari menurut yang saya baca-baca ya Mbak ya, itu salah satu dampak buruk dari bermain sosial media yang pertama seperti gangguan di fisik itu sendiri ya, yang bisa kita rasakan. Banyak kita bermain sosial media, mata kita menjadi sakit seperti itu kan, sering merah, kering seperti itu kan, juga kepala pusing ya Mbak ya, yang pasti ya, karena sering membuka gadget, itu kan radiasi dari gadget juga. Terus yang kedua juga banyak orang-orang sekarang yang bermain sosial media itu, apalagi seperti orang-orang tua itu mudah sekali untuk terpapar dengan hoax yang ada. Seperti di Facebook kan banyak sekali kan Mbak ya, yang kita tahu kan di Facebook itu banyak sekali hoax-hoax yang beredar seperti itu. Nah itu dengan sangat mudahnya hoax itu akan menyebar ke seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, kan hanya dengan satu kali ketikan seperti itu kan. Yang selanjutnya juga dari dampak sosial media ini juga mengganggu relasi. Memang tadi yang seperti kita katakan bahwa dengan sosial media kita bisa mendekatkan yang jauh, cuman dengan dampak negatif yang kita tahu sendiri, dengan media sosial itu juga menjauhkan yang dekat. Seperti sekarang orang sering banyak bermain sosial media sehingga yang bisa kita katakan seperti antisosial ya Mbak ya, dengan kita berkumpul seperti ini ada banyak yang sibukkan dengan hanya bermain HP, membuka sosial media, sehingga tidak saling berbincang dengan orang-orang sekitarnya seperti itu ya. Mungkin itu saja sih dampak negatif yang kita rasakan yang cukup melekat di kalangan masyarakat, yang dampaknya itu sangat terlihat seperti itu Mbak. Nah untuk Mbak sendiri ada nggak sih tips dari mengurangi bermain sosial media ini sendiri, seperti mungkin Mbak Yunita kan juga kerja kan Mbak ya, nah itu bisa memberikan tips atau dengan kegiatan lain seperti itu Mbak untuk mengurangi bermain sosial media ini? Kalau saya sih seperti untuk mengurangi bermain sosial media, ya saya kan kerja ya, jadi melakukan selain aja jangan main HP terus gitu, berarti membersihkan atau merapikan sesuatu. Berarti lebih ke mencari kegiatan lain biar nggak terfokus sama sosial media itu sendiri ya Mbak ya. Kalau untuk Nancy sendiri ada tips untuk mengurangi penggunaan sosial media itu sendiri? Kalau dari saya belum bisa memberikan tipsnya karena saya masih sering bermain sosial media. Apakah Mbak bisa memberikan solusi untuk saya? Mungkin ini solusi untuk kita bersama ya, karena yang Mbak menggunakan sosial media itu banyak sekali yang kita cari. Nah, mungkin dengan salah satu contohnya untuk mengurangi penggunaan sosial media ini, kita bisa mencari kegiatan lain yang seperti Mbak Yunita katakan tadi, bahwa kita bisa bekerja ataupun kita bisa melakukan membereskan rumah. Terus selain itu juga dengan kita berkomitmen untuk tidak menggunakan sosial media secara terus-terusan, seperti kita membuat jadwal, misal dari jam segini sampai jam segini kita membersihkan rumah, terus dari jam segini baru kita istirahat untuk bermain sosial media seperti itu ya. Mungkin itu sih tips yang bisa saya berikan, atau mungkin lagi kita bisa lebih menguranginya dengan mematikan notifikasi di handphone kita ya Mbak ya. Mungkin dengan kita mematikan notifikasi biar kita nggak terlalu mencari-cari, oh ternyata notifikasi langsung kita buka, nggak kayak gitu ya. Dengan seperti itu kan kita bisa lebih mengurangi intensitas dari penggunaan sosial media ini sendiri. Dengan seperti itu juga kita bisa lebih mencari kegiatan yang lebih bermanfaat selain bermain sosial media yang hanya dunia maya yang seperti kita bicarakan kan. Kita bisa lebih memasuki dunia nyata dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Mungkin itu sih. Berarti bisa kita dapat simpulkan bahwa pertemuan kali ini juga cukup membantu untuk menyadarkan kita bahwa bermain sosial media itu jangan terlalu sering dan itu harus dibatasi ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak udah menyempatkan untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Saya meminta maaf selaku fasilitator dalam kegiatan diskusi kita hari ini jika saya terlalu menggurui ataupun terlalu seperti apa dengan Mbak-mbak sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Baik, mungkin itu saja pembahasan tentang fasilitator pada kesempatan kali ini. Saya Ira Widyapsari, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.